Ya, sudah direkam. Jadi hari ini kita bicara masalah bentuk-bentuk badan usaha dan mengenai juga rasionya, ya, rasio laporan keuangannya. Jadi badan usaha di sini bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, ya. Jadi badan usaha itu ada dua, yaitu badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta, ya. Jika milik negara ini sudah dipastikan milik pemerintah, ya. Sedangkan badan usaha milik swasta ini milik swasta, ya. Jika milik swasta itu jika dari permodalan itu banyak macam, ya, bentuknya. Ada yang berbentuk perseorangan, ada yang berbentuk firma, ada yang berbentuk komanditer, ya, persekutuan komanditer dan perseroan terbatas, ya. Jadi masing-masing itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, ya. Dan di sini Bapak lebih menjelaskan untuk masalah keuangannya, ya. Jadi rasio keuangan dari suatu badan usaha itu akan mencerminkan kinerja badan usaha tersebut, ya. Apakah memiliki kinerja yang baik atau kinerja yang buruk, ya. Yang pertama ada debt to equity ratio, ya. Jadi rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan di dalam membayar hutangnya, ya. Jadi untuk mencarinya itu adalah total utang dibagi total modal, ya. Jadi antara utang dan modal ini akan terdapat di laporan keuangan perusahaan yang dinamakan dengan neraca. Yang kedua ada namanya ROE, ya, atau return on asset. Jadi jenis rasio ini adalah untuk mengukur seberapa besar nilai laba bersih setelah pajaknya yang bersumber dari penggunaan asetnya, ya. Jadi semakin tinggi aset perusahaan, tentu akan diikuti oleh kenaikan laba bersih setelah pajaknya. Selanjutnya ada namanya ROE, ya. Jadi ROE di sini atau return on equity, ya, didapatkan dari laba bersih setelah pajak atau net profit, ya, dibagi dengan total equity, ya. Jadi net profit dibagi total equity. Total equity di sini adalah total modal. Apa itu modal, ya? Jadi modal adalah keseluruhan, ya, aset yang dimiliki oleh perusahaan. Karena di dalam akuntansi ada namanya persamaan akuntansi. Jadi aset sama dengan utang plus modal. Jadi berapapun modal, ya, akan diikuti oleh pertumbuhan asetnya. Selanjutnya ada operating profit margin atau OPM, ya. Jadi OPM di sini dicari atau dihitung dengan cara mencari nilai operating profit dibagi sales, ya, atau laba operasinya, ya. Jadi laba operasi ini didapatkan dari pendapatan dikurangi biaya operasional perusahaan, ya. Itu dinamakan dengan laba operasi, ya. Jika laba operasi ini sudah dikurangi pajak dan bunga, ya, beban bunga pinjaman, itu nanti dinamakan dengan laba bersih setelah pajak, ya. Nah, untuk penjualan itu sudah atau sales, ya, ini sudah kalian sudah tahu definisinya mungkin, ya, merupakan sebuah pemasukan bagi perusahaan atau badan usaha jika badan usaha tersebut melakukan transaksi penjualan, ya. Selanjutnya ada net profit margin, ya. Di sini sebuah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan di dalam mendapatkan laba bersih setelah pajak, ya, yang bersumber dari penjualannya, ya. Di sini ada net profit
yaitu laba bersih setelah pajak dibagi penjualan atau sales, ya. Nah, Bapak langsung ke contoh soal, ya. Ini contoh soalnya. Jadi anggap saja di sini PT ABC. Jadi Bapak ringkas laporannya, ya, laporan keuangannya supaya tidak terlalu banyak. PT ABC memiliki data laporan keuangan pada bulan September 2020. Berarti PT ini, ya. Jadi PT di sini sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, ya. Jadi perseroan terbatas, inti modalnya itu terdiri dari yang bersumber dari dalam bentuk saham, ya. Jadi di dalam perseroan terbatas itu akan terdapat, ya, nanti jual beli saham, ya, atau kepemilikan saham nanti berapa persen gitu, ya. Nah itu. Nah di sini sebagai berikut, lalu ada total aset, ya. Jadi total aset di sini maksudnya adalah total harta yang dimiliki oleh perusahaan atau badan usaha, ya. Jadi aset dalam suatu badan usaha itu akan terdapat aset lancar, aset tetap, dan aset lain-lain, ya. Jika aset lancar itu akan terdiri dari kas, perlengkapan, persediaan, gitu, ya. Selanjutnya ada aset tetap. Aset tetap itu terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan. Itu, ya, tinggal ditambah aja total aset lancar ditambah total aset tetap mendapatkan total aset. Di sini Bapak buat misalnya total asetnya 600 juta, ya. Selanjutnya ada total hutang, ya. Total hutang itu ada dua, ya, utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar yaitu utang yang jangka waktu pelunasannya di bawah 1 tahun. Jika utang jangka panjang di atas 1 tahun. Jadi di sini total utangnya tinggal utang lancar ditambah utang jangka panjang menjadi 250 juta misalnya, ya. Di sini Pak singkat aja langsung 250 juta. Nanti supaya kalian tahu di mana sumber angkanya itu nantinya. Lalu total modal di sini adalah 350 juta, ya. Jadi modal itu nanti bisa terdiri dari modal dalam bentuk saham atau modal saham. Ada juga laba rugi tahun berjalan merupakan akumulasi dari laba atau rugi perusahaan selama 1 tahun pembukuan, ya. Yang ketiga ada juga prefer nanti, ya. Jika kalian punya usaha, nanti kalian mengambil uang di perusahaan kalian sendiri, itu yang dinamakan prefer. Itu yang sebagai pengurang modal, ya. Selanjutnya itu untuk modal. Selanjutnya penjualan di sini sudah jelas, ya. Penjualan itu terjadi apabila terjadi transaksi penjualan, ya. Selanjutnya laba operasi. Ingat, laba operasi didapatkan dari pendapatan dikurangi beban, ya. Beban operasional. Beban operasional itu seperti beban gaji, beban listrik, beban telepon, ya, dan lain sebagainya itu. Pak di sini buat 450 juta misalnya, ya, laba operasinya. Jadi selanjutnya laba bersih setelah pajak, berarti laba operasi dikurangi pajak, ya, misalnya, ya, di pajaknya berapa gitu, ya. Itu nanti hasilnya akan mendapatkan 300 juta misalnya. Nah, sehingga di sini yang ditanya adalah debt to equity ratio. Yang kedua, return on asset, return on equity, operating profit margin, dan net profit margin, ya. Jadi ada 5 rasio, ya, secara umum. Yang pertama, debt to equity ratio. Ini untuk menghitung, ya, menghitung kemampuan perusahaan di dalam membayar utangnya, ya. Kita masukkan angkanya, total utangnya berapa? 250 juta. Kita ketik 250 juta dibagi total equity-nya atau modal 350 juta dikali 100%, ya. Berapa hasilnya? Ada yang tahu mungkin? Ya, kita pakai kalkulator, ya. Kita buka kalkulatornya. Ini belum Bapak munculkan kalkulatornya. Nah, ini nggak mau dia nih.
Ya, silahkan dicoba di kalkulatornya. Bapak pakai kalkulator di handphone saja. Jadi 250 juta dibagi 350 juta. Nanti kalian bisa coba juga. Nanti hasilnya sama nggak gitu ya. Hasilnya 0,7 ya. 0,714 ya. 0,71 ya misalnya. 0,71 dikali 100% menjadi 71% ya. Jadi 71% angka debt to equity rasionya ya. Selanjutnya apa artinya ya? Arti 71%. Artinya ya. Artinya PT ABC di dalam membayar utangnya menggunakan modalnya sebesar 71% ya dari modalnya. Nah, itu ya. Artinya gimana? Jika perusahaannya seperti ini, apakah kinerjanya baik atau buruk? Masih bisa ya, masih baik ya. Jika di atas 100% gimana Pak? Gitu misalnya. Jika di atas 100% berarti kinerja keuangannya kurang bagus ya. Jika di atas 100% berarti perusahaannya itu siap mengalami kebangkrutan ya. Nah ini Pak Chat apa ini? Nah mungkin untuk Microsoft Word-nya sudah dilihat mungkin? Ada yang bilang Bapak sebelum Bapak mana? Untuk Microsoft Word-nya sudah dilihat? Sudah dilihat belum? Sudah? Sudah, Pak. Sudah? Belum, Pak. Belum. Oh, Belum, Pak. kok bisa belum ya? Belum, Pak, nanti. Belum, Pak. Masih Pak, di dari tadi profit Bapak margin. jelasnya Masih slide-nya formula tetap masih gitu, formula Pak. itu ya. Di net profit. Nah, Bapak coba ulang share-nya. Nah, mungkin screen ini mungkin. Macet screen-nya, Pak. Macet screen-nya. Kuotanya. Gimana? Kelihatan? Sudah lancar, Pak. Pak, sudah, Pak. Pak, lancar, Pak. Jelasin lagi, Pak, ulang. Sudah Coba ulang, Pak, dijelasin, Pak. Sudah Ulang Lagi, dari Pak. awal. hilang Jadi dijelaskan. Bapak ngomong sendiri soalnya. Slide-nya nggak Jelasinnya, Pak. Word-nya sudah kelihatan. sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Nah, Pak ulang lagi ya. Jadi di sini ada contoh soal ya. PT ABC memiliki laporan keuangan pada bulan September 2020 sebagai berikut ya. Ada total aset 600.000, total utang 250 juta ya. Total modal 350 juta. Penjualan 750 juta, laba operasi 450 juta. Laba bersih setelah pajak 300 juta. Nah, di sini kita mencari rasio, ada 5 rasio ya di dalam badan usaha ya. Jadi rasio ini akan menggambarkan kinerja laporan sebuah badan usaha. Apakah badan usaha itu memiliki kinerja yang baik keuangannya atau tidak ya. Yang pertama ada debt to equity ratio ya. Jadi rasio di sini total utang dibagi total modal ya dikali 100%. Jadi 250 juta dibagi 350 juta ya dikali 100%. Jadi
hasil pembagian 250 juta dibagi 350 juta itu 0,71 ya. Dikali 100%. Nah, tinggal dikali 100 saja ya. Hasilnya 71 ya. Tinggal tambah persennya. Artinya, nah ini maaf ya, di depan kaca Bapak ini ada, bentar dulu, ada semut. Artinya PT ABC di dalam membayar utangnya menggunakan modalnya sebesar 71% ya. Jadi kinerjanya masih cukup baik ya. Cukup baik aja Bapak bisa bilang di sini. Lalu jika misalkan PT ABC debt to equity rasionya 100% gimana Pak? Atau mungkin 110%. Ini artinya kinerja keuangannya tidak baik ya. Berarti perusahaannya itu akan mendekati kehancuran. Waduh, semutnya ini maaf ini. Ada semut. Ini bahaya itu ya, semut masuk mata itu. Nah, ini 110% berarti di sini tidak baik ya. Jadi jika kalian membaca sebuah laporan keuangan, menganalisa debt to equity rasionya sudah 110%, berarti perusahaannya itu sudah diambang kehancuran ya. Kecuali perbankan ya. Ada pengecualian untuk debt to equity ratio ini, yaitu perusahaan perbankan ya, badan usaha bentuk perbankan gitu ya. Kenapa dikecualikan? Karena bank, BPR, lalu koperasi gitu ya, dia memungut uang dari masyarakat ya, atau istilahnya dana pihak ketiga ya, dalam bentuk tabungan, deposito dan giro, sehingga nilai DER-nya di sini debt to equity ratio-nya itu sangat tinggi ya, bisa di atas 100% dan itu masih wajar ya. Untuk perbankan itu yang dilihat itu adalah selain analisa debt to equity ratio ya. Nah, itu pengecualian ya. Selanjutnya rasio yang kedua yaitu return on asset. Nah, mungkin ada chat lagi di sini. Chat lagi. Oh, udah. Oh, baru join ya. Selanjutnya return on asset. Jadi return on asset didapatkan dari laba bersih setelah pajak ya, dibagi total aset dikali 100% ya. Tinggal dimasukkan angkanya. Jadi laba bersih setelah pajak dari contoh soalnya 300 juta ya. Ya, di sini kasih kurung aja. Dibagi ya, total aset ya. Jadi aset itu ingat ada 3 ya di sebuah perusahaan atau badan usaha. Ya, dibagi total aset. Jadi total asetnya 600 juta. Ya, dikali 100% ya. Tinggal dicari pakai kalkulator kalian, kita cocokkan ya. 300 juta. Nah, di sini pakai kalkulator di HP dibagi 600 juta 0,5 ya. 0,5 dikali 100% berarti 50% ya. Nah, kita jadikan persentase. Menjadi awalnya desimal, jadikan persentase. Selanjutnya, nah apa artinya 50%? Nah, di sini Pak copy aja. Nah, ini ke bawah. Nah, ini artinya PT ABC di dalam ya. Nah, ini di dalam mendapatkan laba bersih setelah pajak bersumber dari aset yang dimilikinya sebanyak 50% ya. Sisanya itu dipengaruhi oleh
di luar aset, ya. Entah itu modal, entah itu laba operasi, entah itu penjualan, ya. Nah, itu artinya angka 50%. Ini kinerjanya gimana, Pak? Ya cukup baik, ya. Karena dia berada di tengah-tengah ini, ya. Berarti tidak terlalu bagus, tidak terlalu buruk, gitu ya. Jadi cukup baik. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada return on equity. Ya. Jadi return on equity di sini didapatkan dari laba bersih setelah pajak dibagi dengan total equity dikali 100%. Ya. Jadi laba bersih setelah pajaknya, sebesar 300 juta dibagi total equity atau total modal, ya. Total modalnya kita bisa lihat sebesar 350 juta, ya. 350 juta. Apa ini? Pikun-pikunan ini, 350 juta. 350 juta ya dikali 100%. Nah, berapa hasilnya? 300 juta, ya pakai kalkulatornya. 300 juta dibagi 350 juta. 0,857 ya. Kali 100% ya. Jika kita bulatkan ke depan menjadi berapa? 0,86 ya. Sehingga di sini 86%. Ya. Mungkin kalian sudah ngerti masalah pembulatan ya. Ini dibulatkan. Jadi 86%. Apa artinya? Ya. Jadi artinya PT ABC sebagai sebuah badan usaha di dalam mendapatkan laba bersih setelah pajak ya, bersumber dari modalnya sebesar 86% ya. Jadi di sini sangat baik ya kinerja keuangannya. Ya. Jadi sangat baik karena dia di atas 50% ya. Apalagi bisa di atas 100% itu lebih baik lagi ya. Karena ada beberapa perusahaan yang di atas 100% ya. Contohnya seperti Unilever ya. Cuma satu perusahaan itu aja yang bisa di atas 100%. Berarti laba bersih setelah pajaknya itu melebihi modal ya. Nah, selanjutnya ada operating profit margin ya. Jadi laba operasi dibagi penjualan dikali 100%. Laba operasinya berapa atau operating profit? Jadi operating profit 450 juta ya atau laba operasi. 450 juta ya dibagi penjualan ya. Penjualannya berapa? 750 juta ya. 750 juta. Tinggal dikali 100% ya. Sehingga ya pakai kalkulator kalian, ingat laba operasi itu didapatkan dari pendapatan dikurangi beban operasional ya. 450 juta dikurangi, oh maaf bukan dikurangi, ya Bapak salah, dibagi ya. 450 juta dibagi 750 juta. Hasilnya 0,6 ya. Silakan coba ya. Apakah mau segitu ya. Tinggal dikali 100 dapatnya 60% ya. Jadi laba operasi artinya ya. Artinya PT ABC di dalam mendapatkan
laba operasi bersumber dari penjualannya. Penjualannya sebanyak 60%, itu sebesar 60%, ya. Jadi sisanya yang lagi 40% mungkin dipengaruhi oleh yang lain, ya. Mungkin modal, mungkin aset, ya. Selanjutnya, nah gimana ini? Cukup baik, ya. Karena di atas 50%, mendekati 50%, ya. Selanjutnya net profit margin, ya, atau NPM. Jadi laba bersih setelah pajak, ya. Jadi laba bersih setelah pajaknya berapa tadi? 300 juta, ya. 300 juta dibagi penjualannya, ya. Jadi penjualannya tadi 750 juta, ya. Di atas sudah ada datanya kali 100%. Sehingga 300 juta dibagi 750 juta. 750 juta 0,4, ya. Jadi jika 0,4 dijadikan dikali 100, 40%, ya. Ini adalah set apa ini lagi? Pak, misalnya dapat 0,875, jadi pembulatannya berapa? 0,87 atau 0,88? 0,88, ya. Jadi pembulatannya 0,88, ya. Ini ya, 0,88. Atau dijadiin persentase jadinya 88%, ya. Nanti misalnya 0, misalnya ya 0, berapa? 875 udah ya. Udah 5 belakangnya, mungkin kalian udah mengerti. Ya, ini di sini 40%. Jadi artinya PT ABC di dalam mendapatkan laba bersih setelah pajak bersumber dari penjualannya, ya. Penjualannya sebesar 40%, ya. Ini artinya gimana? Tidak baik, ya. Karena dia di bawah 50%, ya. Nah, itu ya penjelasan Bapak mengenai rasio laporan keuangan, ya. Mungkin ada yang nanti untuk bertanya silakan di chat saja ya, karena lewat suara Bapak tidak begitu jelas, ya. Silakan jika ada yang mau bertanya lewat chat saja. Nah, di sini chatnya mana ini? Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Lewat chat sini aja. Nah, ini ada beberapa ya yang tadi bertanya masalah pembulatan, ya. Sudah Bapak jawab, ya. Misalkan dapat 0,875, jadi pembulatannya berapa, ya? Jika 5 depannya dibawa ke depan, maka jadinya 0,88. Ya, jangan diisi persen, ya. Nanti jika diisi persen, nanti hasilnya itu 88%, ya. Ya. Ada yang bertanya? Gimana?
Ada yang bertanya? Ada ya? Ya, jika tidak ada yang bertanya, ya nanti bisa bertanya juga lewat WA Bapak ya. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, maka untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore.